Ini bisa mantul 2 kali di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Alasannya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada rally bus rally. Nah, bisa jadi ya dia seperti ini ya. Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi dia ke bawah ya mantul seperti ini atau enggak jebol ya. Tapi kita punya area di wait and see aja ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada RBD. Dan di sini ada drop base rally juga. Sebenarnya di sini juga ada rally base rally kalau teman-teman lihat. Nah, ini di sini ada rally base rally. Ya, kenapa dia bisa mantul di sini juga ya? Alasan dia mantul di sini karena di sini ada rally base rally. Kita akan coba lihat market strukturnya di 240. Oke, cukup oke teman-teman. Jadi ini area yang cukup valid. Ini ada drop base rally yang ada EMA 200-nya yang mungkin perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand di sini. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Jadi itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text maupun yang ada di kolom deskripsi. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus dan wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Oke, kita akan lanjut dari SAU USD. Kali ini kita akan bahas dari H1. Saya ingin bercerita di sini, ini melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin ya. Kalau kita perkecil seperti ini. Oke. Jadi di H1 kondisinya itu sekarang lagi nggak jelas trennya untuk di H1. Kenapa nggak jelas? Karena EMA-nya lagi berantakan seperti ini ya. Kemarin kita punya beberapa SND yang di sini ya. Di sini ada drop base drop sebenarnya. Sini ada drop base drop atau prozone, bisa dibilang hidden base ya. Jadi apapun itu teman-teman. Jadi di sini yang penting ada drop base drop atau prozone ya. Dan kemarin di sini ada rally base rally dan ini ada quick retest juga pernah dipantul, mantul lagi di sini. Jadi mantul beberapa kali ceritanya. Dan pada akhirnya dia naik lagi dan dia tertahan di drop base drop. Ya, setelah dia mantul di sini, teman-teman, setelah mantul di sini dan dia mantul lagi di sini sekali, cuman nggak banyak ya. Setelah dia mantul lagi di sini, dia koreksi ke atas dan pada akhirnya dia jebol. Nah, jebol. Artinya kalau ini jebol, ini udah nggak valid ya. Ini bukan rules ya, karena sideways seperti ini atau trennya nggak jelas ini bukan rules kita, cuman saya hanya bercerita aja kenapa harga bisa memantul-mantul di area kita gitu ya. Dan sekarang kalau teman-teman mengikuti video kemarin, kita marking di sini. Di sini ada rally base rally. Ini areanya H4, nanti kita bahas H4 ya. Di sini ada rally base rally. Ini rules-nya di H4 sebenarnya ya. Tapi saya bisa jelaskan kenapa ini bisa mantul 2 kali di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Ya. Alasannya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada rally base rally. Nah, dia menghormati rally base rally ini ya. Area ini di H4, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Ya. Kalau nanti misalkan dia jebol, ini kalau kita bahas di H1, kemungkinan dia nanti akan memantul di sini. Ya, di sini ada drop base rally. Nah, kalau dia jebol, kemungkinan nanti dia akan memantul di sini. Ya. Tapi kalau nggak jebol, teman-teman, kalau nggak jebol, yang perlu diperhatikan di sini ada drop base drop. Meskipun ini bukan rules kita, tapi perlu diwaspadai. Di sini ada drop base drop. Ya, ada drop base drop. Bisa jadi ya dia seperti ini ya. Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi dia ke bawah ya mantul seperti ini atau enggak jebol ya, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kita punya beberapa plan yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Meskipun ini bukan rules kita nggak akan entry yang rules seperti ini. Cuman kita akan bahas supply and demand. Kenapa dia bisa mantul-mantul? Karena ada supply and demand ya. Untuk dia satu itu teman-teman semoga paham ya. Kita akan lanjut ke 240.
Nah, di 240. Nah, ini area kita, teman-teman yang tadi, kenapa dia bisa mantul di sini? Karena di sini ada rally, base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Makanya dia work gitu ya. Dan sekarang kalau ini kita besarkan, kalau dia 4, nah ini nyampe sini. Nah, ini nyampe sini. Di sini ada drop base drop. Ya, meskipun ini bukan rules-nya sebenarnya. Karena apa? Karena berlawanan dengan tren. Tapi memungkinkan ini untuk memantul ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan aja gitu ya. Dan drop base drop di sini teman-teman, ini area di H1 nanti kita akan bahas ya. Jadi alasan dia mantul karena ada rally base rally di H4 yang ada EMA 200-nya ya. Jadi gitu ceritanya. Kita akan lanjutkan ke cerita D1. Nah, kita akan ke D1. Nah, ini D1. Nah, di D1 teman-teman yang perlu diperhatikan sebenarnya ini kalau kita misalkan kita hapus di sini ya biar nggak bingung ya. Kalau dia 1, nah, selain ini yang perlu diperhatikan, ini kan tadi kita lupakan yang H4 ya, kita lari ke H1 yang lebih long lagi ya. Yang perlu diperhatikan di sini. Nah, di sini. Di sini ada rally base drop. Rally base drop ini kalau misalkan dia mantul bisa, kalau misalkan yang tadi H4 sama 1 ketembus ya bisa memantul di sini ya. Kalau ini tembus bisa ke sini. Ceritanya seperti itu ya, ceritanya seperti itu. Jadi beberapa area yang perlu teman-teman perhatikan ya kalau teman-teman pakai supply and demand. Jadi trennya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya kita hanya fokus buy. Cuman area merah ini yang perlu diperhatikan. Jika ini nggak tembus berarti memantul gitu ya. Oke, kita akan kembali ke 60 dan kita akan lanjut ke pair yang lain. NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas. Kita lanjut yang lain. NZD-CAD trennya lagi nggak jelas juga. AUSI JPY trennya nggak jelas. Euro CAD ini udah mulai downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 meskipun belum beririsan dengan bagus ya. Tapi kita punya area ini wait and see aja ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada RBD. Ya, rally base drop ya. Jadi yang perlu diperhatikan di area ini ya, wait and see. Oke, kita lanjut. USD CHF trennya masih belum jelas. GBP NZD trennya belum jelas. AUSI USD trennya juga nggak jelas. Euro AUSI trennya nggak jelas. GBP USD trennya nggak jelas. USD CAD trennya juga nggak jelas. BTC USD trennya nggak jelas. USD JPY ini udah mulai uptrend ya, cuman belum terbentuk dengan jelas, tapi kita juga nggak ada area yang cukup menarik juga. NZD JPY mulai kondisinya uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik juga, nggak ada area yang clear. GBP JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini sebenarnya ada rally base rally kalau teman-teman lihat. Ya, sini ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally, kita warnai biru ya. Di sini ada rally base rally. Nah, kita tulis rally base rally. Itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini ya. Pertama dia mantul di sini. Mantul lagi di sini ya kan. Beberapa kali mantul di sini, areanya kuat yang ada rally base rally ya. Dan di sini ada drop base rally juga. Nah, gitu ya. Untuk GBP JPY itu kita lanjutkan. GBP CHF ini kondisinya lagi nggak jelas. GBP CAD kondisinya juga nggak jelas. GBP AUSI kondisinya sebenarnya lagi uptrend. Coba kita lihat apakah ada
nggak ada area yang cukup menarik sih ya. Euro NZD trennya masih belum jelas. Nah, ini untuk di Euro JPY tadi kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga ada EMA 200. Kemarin kita marking di sini ada reverse rally dan ini udah dapat ya, udah dapat harga mantul. Harga mantul dan ini udah sebenarnya udah DP 1/2 ya. Ada beberapa area juga sih sebenarnya. Di sini juga ada reverse rally kalau teman-teman lihat. Nah, ini di sini ada reverse rally. Ya, kenapa dia bisa mantul di sini juga ya? Alasan dia mantul di sini karena di sini ada reverse rally juga, ya. Itu untuk Euro JPY. Euro GBP kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada drop base drop. Ya, sini ada drop base drop. Cuman masih terlalu agresif, ya. Sini ada drop base drop. Oke, kita lanjut. Euro CHF kondisinya lagi nggak jelas. CHF JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan di sini ada rally base rally. Sini ada rally base rally. Kita akan coba lihat market strukturnya di 240. Oke, cukup oke teman-teman. Jadi ini area yang cukup valid ya. Jadi di sini ada rally base rally yang searah dengan tren, cuman masih agresif ya. Jadi cukup menarik area buy ini. Kita lanjut CAD CHF kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. CAD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drop base rally yang ada EMA 200-nya yang mungkin perlu diperhatikan. Sini ada drop base rally. Kita lanjut. Aussie NZD kondisinya sekarang lagi downtrend, cuma kita nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CHF nggak jelas trennya. Aussie CAD juga nggak jelas trennya. NZD USD juga nggak jelas trennya. Ini kembali ke ini Euro USD. Euro USD juga trennya lagi nggak jelas. Ini yang so USD tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita akan disclaimer sekali lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan trading itu punya resiko yang cukup tinggi ya. Jadi trading itu resikonya di tangan teman-teman masing-masing dan teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dan yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.